Bab 1, kamu harus menikah. Seruni berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju rumahnya. Hari ini, tugas dari guru matematika membuatnya harus pulang telat. Ada kekhawatiran dalam hati Seruni. Dia takut ibunya akan marah, karena dia tidak memberitahu perihal kepulangannya yang akan terlambat tadi pagi. Kendati begitu, Seruni yakin kalau ibunya akan mengerti saat dia menjelaskan. Kening Seruni mengernyit heran begitu dari jarak 100 meter, melihat beberapa orang tengah berada di rumah sederhananya. Rumah yang menjadi saksi perjalanan hidupnya sampai sekarang ini. Seruni tahu orang-orang itu, mereka adalah orang kepercayaan dari seseorang yang sangat disegani di desanya. Ada urusan apa mereka ke rumahku? Batin Seruni dipenuhi tanda tanya. Seruni semakin menderap langkah cepat untuk mencapai rumahnya. Memasuki pekarangan rumahnya yang ditumbuhi bunga mawar beberapa warna, Seruni mengangguk sopan pada dua orang yang juga melakukan hal yang sama. Hati Seruni semakin berdebar saat mendengar suara berwibawa yang sedang berbicara. Kedua alis Seruni bertaut saat melihat Arya ada di dalam rumahnya, duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Perbincangan terhenti begitu Seruni mengucap salam. Ketiganya menoleh ke arah Seruni yang berdiri di ambang pintu, dan serempak menjawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Runi? Dari mana dulu? Kenapa baru pulang? Pertanyaan beruntun Lastri ibunya membuat Seruni hanya tersenyum canggung, apalagi saat matanya tanpa sengaja bersirobok dengan keteduhan sorot mata Arya. Lelaki dengan paras rupawan itu memandangnya dengan tatapan tajam tapi penuh kelembutan. Dek, ada yang menyentak dadanya pelan. Sungguh Seruni tak mengerti perasaan nyaman yang dia rasa ketika bersitatap dengan Arya. Tak sanggup menatap mata Arya terlalu lama, Seruni memalingkan pandangan ke arah Lastri yang berjalan mendekat padanya. Sedang Arya menghela napas pelan saat Seruni memutus pandangan mereka. Maaf, Bu, Runi lupa bilang kalau hari ini ada tugas matematika tadi pagi. Suara lembut Seruni terdengar merdu di rumah Arya. Iya, tidak apa-apa, Nak. Ayo duduk. Dari tadi Den Arya sudah menunggu. Menungguku. Lastri memeluk pundak Seruni dan membawanya ke kursi panjang yang tadi diduduki olehnya bersama dengan Soleh, suaminya. Tanpa banyak bertanya, Seruni mengikuti Lastri duduk di antara kedua orang tuanya. Dari jarak yang cukup dekat, Seruni bisa melihat dengan jelas wajah tampan sang juragan. Hidung mancung, alis tebal, rahang yang kokoh membingkai wajahnya. Dengan bibir tipis kehitaman mungkin karena nikotin yang biasa dihisap Arya. Seruni sering mendengar pembicaraan warga tentang sosok Arya yang kini ada di hadapannya. Seorang kaya yang dermawan dan suka membantu warga yang dalam kesusahan. Pemilik berhektar-hektar sawah dan kebun, tempat sebagian besar warga menggantungkan mata pencaharian mereka, selain menarik ojek. Dikenal baik dan memiliki wajah tampan, tidak menjadikan Arya mempunyai pasangan hidup di usianya yang sudah sangat matang. Laki-laki itu masih betah melajang. Menurut kabar pula, bahwa penyebab seorang Arya Subrata tidak menikah hingga sekarang adalah karena kecewa pada calon istri yang dijodohkan padanya saat beliau berumur 23 tahun. Perempuan pilihan keluarganya itu melarikan diri sehari sebelum acara pernikahan digelar dengan laki-laki yang sudah menjadi kekasihnya. Arya merasa malu dan tidak dihargai, lalu menutup diri dan berubah sikap dari seorang yang ramah dan hangat, menjadi pribadi dingin, dan lebih banyak diam. Beruntung sikap dermawannya tidak turut berubah. Seruni terus menundukkan kepala tidak sanggup kalau harus bersitatap lama dengan Arya kembali. Jarinya saling tertaut mengurangi rasa gugup yang tiba-tiba menjalarinya. Apalagi kata ibunya, kalau Arya menunggu kepulangannya. Runi! Panggil Soleh menghentakkan pemikiran Seruni yang mencoba menebak. Iya, Pak. Seruni mengangkat kepalanya, menatap Soleh yang kini terlihat sedikit menunjukkan ketegangan di wajahnya. Kenapa Bapak seperti bingung? Dan Arya datang kemari sengaja menunggu kedatangan kamu. Bapak harap kamu bisa berlapang dada dengan apa yang akan dikatakan beliau. Bapak juga Ibu meminta maaf kalau keputusan yang kami ambil ini akan menyakiti hatimu. Tapi sungguh, kami tidak punya cara lain. Hati-hati Soleh membuka pembicaraan, sesekali melirik Arya yang tetap menatap wajah Seruni. Soleh yakin apa yang dikatakan oleh Arya padanya tadi benar adanya. Ini, ada apa, Pak? Seruni semakin bingung mendengar perkataan Soleh. Hatinya mulai berdebar menunggu kelanjutan perkataan Soleh. Sebaiknya Raden saja yang menyampaikan. Tatapan Arya beralih pada Soleh.
kini mata itu menyorotkan rasa hormat pada lelaki setengah baya di depannya. Baiklah. Jadi begini, Dek Runi. Entah kenapa Seruni menyukai panggilan dari Arya padanya. Terdengar begitu merdu membeli pendengarannya. Saya hanya ingin menyampaikan, kalau beberapa hari lagi, kita akan menikah. Tenang sekali Arya menyampaikan hal, yang bahkan membuat Seruni mengangkat kepalanya cepat dan menatapnya heran. Juga tak mempercayai apa yang baru dikatakan Arya. Ini menikah? Siapa yang akan menikah? Kita. Kamu dan aku. Tapi, saya masih sekolah. Seruni menoleh bergantian pada orang tuanya meminta penjelasan. Wajah Soleh dan Lastri terlihat tenang, walaupun masih terlihat kebimbangan di sana. Kamu masih bisa melanjutkan pendidikan kamu sampai tuntas. Pernikahan ini hanya akan diketahui oleh keluarga kita saja sementara waktu. Tapi, kenapa? Pak? Bu? Seruni mulai merasakan matanya memanas menahan tangis. Otaknya mendadak tidak bisa berpikir. Nanti Bapak sama Ibu jelaskan ya, Nak. Lastri mencoba menenangkan Seruni yang terlihat kacau. Ya, sebaiknya memang Bapak dan Ibu yang menjelaskan pada Seruni mengenai semua ini dengan jelas. Saya permisi. Arya langsung bangkit dari duduknya, disusul Soleh dan Lastri yang kemudian berdiri di dekat Arya. Hanya Seruni yang diam karena merasakan badannya seakan hilang tenaga. Air mata meluncur perlahan dari mata indahnya. Dan itu tidak disukai Arya. Runi bangun! Seru Soleh pada Seruni yang memantung. Biarkan saja, Pak. Tegas Arya, dia mengulurkan tangan untuk bersalaman. Menatap sebentar pada Seruni yang masih diam, Arya mengusap kepala Seruni sekilas, membuat Seruni mengerjapkan mata dan mengangkat kepala menatapnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tidak akan menyesal menikah denganku. Arya langsung melangkah keluar setelah mengatakan itu, diantar oleh kedua orang tua Seruni. Arya terus berjalan keluar dari pekarangan rumah, yang menyebarkan wangi bunga mawar yang sedang mekar berwarna-warni, diikuti oleh dua orang kepercayaannya. Desa mereka memang belum terjamah pembangunan di semua sektor. Jalan setapak pun masih banyak yang masih tanah, seperti jalan di depan rumah Seruni, hingga kalau hujan akan berlumpur dan becek. Arya yang memang sengaja berjalan kaki, tanpa merasa risih terus melangkah di jalanan yang tergenang air sisa hujan semalam, meninggalkan rumah gadis yang sudah mendapatkan tempat di hatinya, tanpa seorang pun tahu. Soleh dan Lastri kembali masuk ke dalam rumah, begitu sosok yang disegani itu semakin menjauh. Runi! Soleh duduk di sebelah Seruni seperti tadi, sedang Lastri di tempat Arya tadi menyamankan diri. Bu, kenapa aku harus menikah dengan Raden Arya, Bu? Aku masih ingin sekolah, mengejar cita-citaku, Bu. Tanya Seruni dengan air mata yang berderai membasahi pipi. Bukankah kamu sudah mendengar apa yang dikatakan beliau tadi? Kamu tetap bisa sekolah. Bukankah dengan menikah dengan Den Arya, kamu lebih mudah mewujudkan impian kamu menjadi seorang guru? Soleh mencoba memberi pengertian. Walau wajah penuh rasa bersalah, tak bisa dia tutupi. Merasa menjadikan anaknya sebagai alat pelunas hutang. Tapi, Pak, tolong mengerti kami, Runi. Hutang kita pada Den Arya sudah sangat banyak, Bapak bahkan sudah lelah untuk terus bekerja di sawahnya. Gaji Bapak pun sudah tidak utuh setiap bulannya untuk mencicil membayar hutang. Bahkan, untuk membayar uang pangkal kamu masuk ke SMA pun, Bapak pinjam lagi pada Den Arya. Belum lagi. Runi bersedia, Pak. Runi bersedia. Tegas Runi, yang tidak ingin mendengar penjelasan Soleh tentang banyak hutang harta, dan juga budi keluarga mereka pada Arya. Dia cukup tahu diri, dengan keadaan ekonomi keluarganya. Tapi Runi meminta Raden Arya memenuhi janjinya, kalau Runi tetap bisa sekolah sampai selesai, dan menyembunyikan sementara pernikahan kami sampai Runi lulus. Seruni mengusap pelan lelehan air mata di pipinya, sekuat tenaga menahan agar air asin itu tidak lagi keluar. Wajah penuh kelegaan jelas terlihat pada Soleh dan Lastri, mereka tersenyum menatap putri sulung mereka yang dulu begitu ditunggu kehadirannya. 10 tahun menikah dan tidak kunjung diberikan keturunan, membuat Soleh dan Lastri hilang harapan akan hadirnya tangisan bayi di dalam rumah tangga mereka. Hingga setahun kemudian, Lastri dinyatakan hamil. Dan di usia pernikahan ke-12 tahun, Seruni hadir menambah kebahagiaan Soleh dan Lastri, disusul kehadiran dua adik Seruni 4 tahun kemudian. Ya, Seruni memiliki sepasang adik kembar yang kini duduk di bangku SMP, itulah kenapa Soleh hingga berhutang banyak pada Arya, untuk menyekolahkan anak-anaknya.
Soleh tidak ingin anak-anaknya hanya menjadi buruh di sawah milik Arya seperti dirinya, namun ternyata tetap tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Seruni, karena kini masa depan Seruni sudah jelas terpampang di depan mata, menikah dengan seorang Arya Subrata. Terima kasih, Runi. Bapak yakin Juragan akan memenuhi janjinya untuk tetap mengizinkan kamu sekolah, dan siapa tahu juga beliau nanti berkenan melanjutkan pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi, hingga cita-citamu untuk menjadi seorang guru bisa tercapai. Soleh memeluk Seruni yang kembali menangis, begitu dia mendekapnya. Jangan menangis, nak, sungguh ini bukan ingin Bapak, tapi Bapak bingung bagaimana cara membayar hutang. Dan Arya juga sebenarnya tidak menagih, namun Bapak sudah malu. Jadi, pada saat beliau meminta pada Bapak untuk menikahimu dengan jaminan hutang kita lunas, Bapak tidak bisa menolak. Apalagi dengan janji yang beliau katakan. Bapak yakin beliau bisa dipercaya. Omongannya bisa dipegang. Kamu akan bahagia, Runi. Mendengar perkataan Soleh kalau Raden Arya sendiri yang memintanya pada Soleh, Seruni menjauhkan badannya dan menatap Soleh, dengan tangan terus mengusap sisa air mata di pipi. Raden Arya meminta untuk menikah dengan Runi. Iya, Runi, jadi kalau kamu berpikir kalau Bapak menukar masa depan kamu dengan lunasnya hutang-hutang kita, kamu salah. Juragan sendiri yang memang menginginkanmu menjadi istrinya. Tapi, bukankah Raden Arya tidak pernah menginginkan sebuah pernikahan, Pak? Kata siapa kamu? Lastri menimpali pembicaraan mereka. Banyak yang berkata begitu. Jangan terlalu didengarkan kabar di luar, Runi. Yang pasti, Juragan adalah orang yang sangat baik. Dan buktinya, sekarang beliau melamar kamu pada Bapak. Tapi usianya jauh di atas Runi. Pak, apa itu jadi masalah buatmu? Seruni menggeleng. Syukur. Sekarang kamu mandi dan makan, sudah sholat? Sudah, Pak. Ya sudah, mandi dan makan. Tadi Den Arya bawa banyak makanan. Si kembar sangat senang bisa makan ayam tepung yang sering dilihatnya di TV. Soleh tertawa, mengingat betapa senang kedua anak kembarnya saat Arya membawakan makanan yang tidak biasa mereka makan. Seruni turut tersenyum, membayangkan wajah kedua adiknya yang sangat dia sayangi. Sekarang mereka kemana? Mereka pergi mengaji. Sudah sana? Seruni yang sudah tidak merasakan sedih, seperti di awal setelah mendengarkan penjelasan Soleh, bangkit berdiri setelah Lastri kembali meminta dia untuk segera mandi dan makan. Lastri dan Soleh saling pandang dengan wajah lega, mereka sudah tahu kalau Seruni tidak akan menolak dengan keras apa yang sudah menjadi kesepakatan antara mereka dengan Arya. Sementara itu, Arya menatap layar ponselnya yang menampilkan sosok seorang gadis cantik yang diambil gambarnya diam-diam. Gadis itu tersenyum manis bersama teman-temannya dalam balutan seragam putih abu. Dan itu adalah satu dari sekian banyak foto yang tersimpan rapi di dalam benda yang masih jarang dimiliki orang lain di desanya. Sedikit lagi, Runi, hanya tinggal sedikit lagi. Bab 2 Calon Suami. Setelah membersihkan